sampah atau tidak? Jika ada sampah, boleh buang dulu ke tong sampah. Buang dulu ya, Iqbal. Ya, Bu. Baik, kemarin kita ada mempelajari tentang apa? Materi apa nih? Teks cerita fantasi, Bu. Untuk hari ini kita membaca tentang teks cerita fantasi. Namun minggu lalu kita membahas tentang pantun. Siapa yang tahu apa itu pantun? Saya, Bu. Ya. Pantun itu adalah puisi lama. Baik, yang lain? Saya, Bu. Pantun itu terdiri dari sambilan dan isi. Ada yang lainnya? Baik, jika tidak ada, akan Ibu simpulkan. Pantun adalah puisi lama yang bersaja KBAB dengan baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga adalah isi. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang teks fantasi. Ada yang pernah baca tak tentang teks fantasi itu apa? Sudah. Saya, Bu. Ya, Sarani? Cerita fantasi adalah cerita imajinasi, Bu. Baik, yang lainnya? Saya, Bu. Ya. Cerita fantasi itu cerita yang tidak nyata, Bu. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, kita hari ini akan mempelajari teks tentang cerita fantasi dengan tujuan pembelajarannya adalah satu, memahami pengertian teks fantasi sebagai karya sastra imajinatif. Dua, mengidentifikasi struktur teks fantasi yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Tiga, membaca dan memahami isi cerita fantasi dengan baik dan kritis. Empat, memetik nilai-nilai moral seperti keberanian, persahabatan, dan pengorbanan cerita fantasi. Baik, Emia boleh baca di depan. Teks fantasi adalah jenis teks naratif yang menceritakan kisah imajinatif dengan unsur-unsur magis, supernatural, atau dunia yang tidak nyata. Sifat fantasi sering melibatkan makhluk mitologi, sihir, petualangan etik, atau dunia paralel dengan hukum alam yang berbeda dari dunia nyata. Baik, kita kan sebagai negara kepulauan yaitu Indonesia yang memiliki beribu-ribu pulau. Kalian tahu nggak salah satu cerita yang bergenre fantasi yang dari Indonesia? Boleh? Cerita fantasi bawang putih dan bawang merah, Bu. Baik, ada yang lainnya? Ya? Cerita fantasi untuk Kasarung Samprian, Bu. Baik, Ika? Saya, Bu, cerita fantasi kancil dan buaya. Baik, ada yang lainnya? Saya, Bu, Ya? cerita fantasi dari Batak yaitu asal-usul dan narkoba. Baik. Benar sekali dari teman-temannya. Boleh berikan tepuk tangan. Baik, dari pengertiannya ada struktur. Siapa yang tahu strukturnya? Saya, Bu, Baik. struktur itu terbagi menjadi tiga: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik, Nikma. Struktur teks fantasi ada tiga: orientasi, komplikasi, sama resolusi. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah menjawab. Baik, kepada Jibril, boleh membacakan yang di depan? Boleh, Bu. Ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, mengandung unsur magis atau supranatural. Yang kedua, tokohnya tidak bisa berupa manusia, makhluk ajaib, atau hewan yang bisa berbicara. Yang ketiga, berlatar tempat dan waktu yang tidak nyata seperti dunia khayalan atau masa depan yang jauh. Yang keempat, mengandung konflik antara kebaikan dan kejahatan. Yang kelima, mengajarkan nilai moral atau pesan tertentu. Baik. Lanjutkan, Jibril. Struktur teks fantasi. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar tempat atau waktu, dan suasana. Lanjut, biasanya dimulai dengan dunia yang normal atau langsung memperkenalkan dunia fantasi. Yang kedua, komplikasi. Poin pertama, muncul konflik atau masalah yang harus dihadapi tokoh utama. Poin kedua, bisa berupa pertarungan dengan makhluk gaib, kutukan, atau pencarian benda ajaib. Yang ketiga, bagian resolusi. Penyelesaian konflik bisa berakhir bahagia atau tragis. Tokoh utama mungkin mengalahkan musuh, memecahkan teka-teki, atau mengorbankan diri.
Yang keempat, koda opsional, pesan moral atau perubahan yang terjadi pada tokoh atau dunia cerita. Baik, benar sekali. Terima kasih Jibril, boleh beri tangan. Baik, tadi teman-teman kalian sudah memberikan tentang struktur teks fantasi, namun mereka hanya menyebutkan 3 karena yang koda adalah opsional, yaitu di mana kita akan memberikan ataupun tidak memberikannya. Selanjutnya, contoh cerita fantasi. Judulnya adalah Pintu ke Dunia Bayangan. Orientasinya adalah sebuah desa kecil. Raka menemukan pintu antik di hutan. Saat disentuh, pintu itu terbuka ke dunia tempat bayangan hidup sebagai makhluk nyata. Itu adalah suatu orientasi. Kedua adalah komplikasi. Namun, bayang-bayangan itu mulai mencuri ingatan orang-orang di desanya. Raka harus menutup pintu sebelum semua orang kehilangan identitas mereka. Itu adalah bagian komplikasi. Bagian resolusi adalah dengan bantuan bayangan baik bernama Nima, Raka menyelamatkan Raja Bayangan dan mengunci pintu selamanya. Koda, keesokan harinya, tak ada ingat kejadian itu, kecuali Raka yang kini lebih menghargai cahaya dan kegelapan. Nah, bagian koda tadi yang tidak disebutkan teman-teman adalah pesan dari ceritanya sendiri, yaitu bagian akhir, di mana seperti yang ditulis itu adalah Raka yang kini lebih menghargai cahaya dan kegelapan. Paham? Baik, apa itu amanat? Ada yang pernah mengetahui apa itu amanat? Pesan moral. Pesan moral. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temannya. Baik, Ibu akan ulangi kembali. Amanat dalam cerita fantasi adalah pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita tersebut. Amanat ini bisa berupa ajakan untuk berbuat baik, seperti serakah, menjadi pemimpin yang baik, saling tolong-menolong, menjaga persahabatan tanpa membedakan, dan juga hubungan kakak dan adik. Baik. Ibu, seperti yang dijanjikan kemarin, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tentang cerita fantasi dengan 1 halaman. Ibu akan memberikan pada kalian dengan membuat 3 kelompok. Oke? Baik, Bu. Baik, nama yang Ibu sebut. Boleh angkat tangan. Ayu, Dwi, Eni, Erika, dan Enia adalah kelompok planet Saturnus. Hana, Herlina, Hani, Nadia, Niken, dan Nikma adalah planet Uranus. Terus Stefani, Rivaldo, Sandra, Jibril, dan Zarani adalah planet Neptunus. Boleh dibuat kelompoknya? Boleh, Bu. Mana ini? Kalian kelompok 2 di mana? Bebas aja lah mau kemana-mana dua. Kami tadi tengok Iya, apa? kita dulu ini. Saya tidak ada kelompok, Bu. Sebentar ya. Kita ya. Kita boleh planet Neptunus itu ada Stefani, Rivaldo, Sandra, Jibril, dan di belakang. Kita mau kelompok yang mana ya? Di belakang mana, Sandra? Aku ke sana biar bisa di sini.
dengan kertas jawabannya. Dan kalian silakan mengerjakannya dan jangan berisik ya. Saya Bu. Baik, ada yang mau dipahami nggak dari materi? Paham semua? Baik, lanjutkan ya. Mengapa Raka memasuki hutan berkabut? Coba ceritanya, kenapa nih Raka masuk hutan berkabut? Dari baca ceritanya ini kalian akan dapat menjawab pertanyaannya ya. Ada yang nggak dipahami? Silakan dikerjakan ya. Kalian sudah sampai di mana? Sudah siap Bu. Sudah siap? Belum. Oh iya Bu. Tolong Bu, dia nggak bantukan Bu. Tolong bantu teman-temannya ya Kak, jangan buat kelompok lagi ya. Boleh maju lagi kan biar nggak lihat kompak dengan teman-temannya. Agak dekat lagi Kak. Ini dekat lagi. Sudah siap. Baik, kalian sudah siap? Baik. Yang lainnya apakah sudah siap? Sudah Bu. Baik, kalau jika sudah siap semua, boleh satu orang perwakilan maju ke depan. Ya Bu. Baik, ini boleh maju ke depan dan bacakan ceritanya. Judul Rahasia Hutan Berkabut. Di sebuah desa kecil bernama Lengkah Senja, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Raka. Suatu hari, adik perempuannya, Lila, menghilang saat bermain di tepi hutan berkabut, sebuah hutan yang dikatakan angker dan dipenuhi makhluk gaib. Meski takut, Raka memutuskan untuk masuk ke hutan itu demi menemukan Lila. Saat melangkah ke dalam hutan, kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Tiba-tiba seekor lubang putih bermata biru muncul dan berbicara kepadanya. Aku adalah penjaga hutan. Jika kau ingin menemukan adikmu, kau harus melewati 3 ujian. Ujian pertama adalah jembatan akar yang bergerak seperti ular. Maka harus menyeberang dengan hati-hati. Ujian kedua adalah danau bayangan, di mana ia harus membedakan bayangan asli Lila dari ilusi. Ujian terakhir adalah pohon jiwa, tempat roh penunggu hutan menguji ketulusan hatinya. Setelah berhasil melewati semuanya, Raka menemukan Lila sedang tidur di bawah pohon raksasa. Rubah putih memberinya pesan, hutan ini hanya berbahaya bagi yang berniat jahat. Mereka pun pulang dengan selamat, dan sejak saat itu hutan berkabut tak lagi menakutkan bagi warga desa. Baik, beri tepuk tangan untuk ini. Boleh duduk kembali. Baik, jadi teman kita sudah membacakan tentang teks fantasinya. Baik, Ibu akan lanjutkan untuk pertanyaan pertama. Boleh Pelanda 1 plus perwakilannya bacakan soal dan jawabannya.
Siapa nama anak laki-laki yang menjadi tokoh utama cerita? Jawabannya Raka. Apakah yang lain jawabnya juga Raka? Iya. Baik, berarti benar ya. Iya. Lanjut kelompok kedua, planet Uranus. Jawab untuk pertanyaan yang kedua. Yang kedua, mengapa Raka memasuki hutan berkabut? Jawabannya untuk mencari adiknya Lila yang hilang di hutan. Baik, apakah benar? Benar. Baik, lanjutkan. Kelompok ketiga, planet Neptunus, yaitu Zalani. Boleh bacakan soalnya dan jawaban? Soalnya nomor 3, siapa makhluk yang membantu Raka dalam petualangannya? Jawabannya, rubah putih bermata biru penjaga hutan. Baik, benar semuanya jawabannya sama? Benar. Baik. Yang keempat, boleh planet Uranus. Nikma bacakan soalnya dan jawabannya. Nomor 4. Soal nomor 4, sebutkan salah satu ujian yang harus dilalui Raka. Jawabannya, jembatan atau danau bayangan dan pohon tua. Apakah yang lainnya juga sama? Sama. Berarti benar semua ya. Ya. Pertanyaan yang kelima, yaitu planet Neptunus. Di Faldo, bacakan soal dan jawabannya. Soal nomor 5, apa pesan moral dari cerita tersebut? Jawabannya, keberanian dan ketulusan hati dapat mengatasi ketakutan, serta alam tidak akan membayangkan mereka yang baik. Baik, jika sudah siap semua dan jawabannya sama semua, benar? Benar. Oke, planet Neptunus benar berapa nih? Benar 5. Kalau planet Uranus benar berapa? Benar 5. Benar 5 juga. Dan planet Neptunus benar berapa? Benar semua, Bu. Baik, anak-anak ibu memang sangat pintar ya. Baik, jika sudah siap boleh kumpulkan tugasnya ke depan. Baik, sudah siap. Baik, bagaimana kalau kita merelaksasikan tubuh? Yang lainnya boleh berdiri dulu semuanya. Boleh baris ke depan. Rapi. Terus semua. Baik. Dengar dan lakukan apa yang ibu ucapkan. Dengar dan lakukan apa yang ibu ucapkan. Angkat tangan. 2 atau 1? Baik. Baik, ibu ulangi. Jika nanti ibu bilang angkat tangan, kalian angkat salah satu tangan saja ya. Baik. Angkat tangan. Turunkan tangan. Tidak, angkat tangan. Angkat tangan. Tepuk tangan. Diam. Angkat tangan. Baik, Herlina, bisa maju ke depan dan simpulkan tugas kita tadi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang berdasarkan unsur imajinasi dan tidak nyata. Struktur dari cerita fantasi itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan produk. Baik, terima kasih. Boleh duduk semua dan baik, seperti yang teman kita simpulkan tadi, pembelajaran kita adalah materi tentang teks fantasi, yaitu tentang cerita yang tidak nyata dan penuh imajinasi dengan beberapa hal lainnya. Baik, tugas berikutnya adalah kalian mencari tahu apa itu teks puisi dari berbagai sumber. Dan nanti kita akan mencari tahu dan ibu nanti akan menunjuk salah satu dari kalian nanti yang akan menjelaskan tentang
Berdoa selesai. Baik, hari ini cukup sampai sekian kita belajar.